Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, di mana Allah pada detik ini, saat ini masih memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat di subuh pagi hari ini kita sama-sama masih dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan rutin setiap Sabtu pagi kita kajian taklim berbagai macam ilmu dari berbagai ustadz yang telah dijadwal, dan pada awal Sabtu atau pada giliran saya yang kali ini saya ingin menyampaikan satu ilmu yang oleh Allah atau oleh Rasulullah disampaikan bahwa separuh daripada ilmu, ya, separuh daripada ilmu itu adalah ilmu faraid, ya, ilmu tentang pembagian waris dengan catatan ketika ada keluarga yang meninggal. Jadi ilmu ini hanya akan berlaku ketika ada salah seorang keluarga yang meninggal, terutama bapak ibu atau suami istri, ya, salah satunya atau semuanya. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia, dan mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum kita mulai mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, sebagai mukaddimah saya ingin bacakan beberapa hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan ilmu tersebut. Yang pertama hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ta'limul faraidha wa 'allimuha. Jadi kalian semua belajarlah ilmu faraid dan ajarkannya. Jadi perintah di sini dari ta'limu al-faraidho, ada perintah atau kita sebut dengan fi'il amar, ya, perintah di sini. Perintah untuk mempelajari ilmu faraid atau ilmu waris, ya. Dan setelah kita tahu, paham, wa'allimuha, wajib mengajarkannya, mempelajari dan membagikannya, menularkannya kepada yang lain. Kenapa? Fa innaha nisful ilmi, karena ilmu faraid ini atau ilmu mawaris ini
adalah separuh daripada ilmu, separuh, ya. Wa huwa yunsa, karena dia itu dilupakan, yunsa, dilupakan. Seringkali ilmu yang satu ini jarang, ya, jarang kita dengar. Kalau ilmu fikih, tafsir, ya, hadis, ya, itu udah, ya, berbagai ustadz sudah sampaikan itu. Tapi agak jarang, ya, agak jarang kalau sudah menyangkut ilmu waris ini, ilmu faraid, ya. Dan ilmu tersebut banyak sudah dilupakan. Dan termasuk wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, termasuk ilmu tersebut atau dia adalah ilmu yang pertama kali dicabut, yunza'u, dicabut, diangkat, min ummati, dari umatku, kata Rasulullah, ya. Sehingga yang kemudian karena sudah dicabut, nggak paham, nggak pernah disampaikan, seringkali kalau ada keluarga yang meninggal, ya, itu tidak segera harta peninggalannya dibagi. Akhirnya yang menonjol apa? Perasaan. Nah, apalagi kita orang Jawa nih, aduh, kuburannya aja masih hangat, ya, kok sudah bicara tentang warisan. Mohon maaf, ya, mohon maaf, sebenarnya ini itu ya saya katakan nggak pas gitu, kurang tepat. Karena apa? Harus dipisahkan antara agama dan adat, istiadat, ya. Nah, mana yang harus didahulukan? Maka yang harus didahulukan adalah agama ketika itu bertentangan dengan agama atau syariat, tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bukan berarti adat itu semuanya tidak boleh, tidak. Karena kadang bahkan para ahli hukum, terutama ahli hukum syariah itu juga al-adah muhkamah. Kadang adat itu bisa menjadi hukum juga, ya. Yang udah terjadi di satu masyarakat tertentu itu bisa menjadi ketetapan hukum juga gitu, sepanjang kemudian adat itu tidak bertentangan dengan syariat, ya. Misalnya contoh konkret itu Imam Malik itu menjadikan kebiasaan penduduk Madinah, ya, itu jadi hukum, jadi di sandaran. Jadi karena apa? Ya boleh jadi Imam Malik nggak mungkin yang dilakukan orang banyak itu, yang sudah biasa berlaku itu bertentangan dengan agama. Kita tahu Madinah, kota Madinah itu. Jadi sehingga Imam Malik itu kebiasaan penduduk Madinah dijadikan sebagai dalil. Loh, ini kan sudah berlaku lama di kota Madinah atau di Masjidil Haram di Madinah. Jadi tidak semua adat, ya, kebiasaan itu menjadi selalu bertentangan dengan hukum, tidak. Nah, khusus bagi masalah pembagian waris ini, ketika kemudian keluarga atau masyarakat sering tabu, ya, atau agak malu-malu gitu, ya, padahal sebenarnya sih ingin segera dibagi gitu, agak malu-malu gitu, ya. Ibu kan masih hidup gitu, ya, biarin aja tempatin ibu, kan gitu, ya. Kelihatannya kan logis gitu, kelihatannya kan baik gitu, ya. Tetapi mohon maaf saya sampaikan bahwa pada kesempatan ini itu tidak tepat, ya, tidak tepat. Saya tidak kemudian menyalahkan itu bahwa itu salah, ya, enggak. Jadi kurang tepat ketika itu dimasukkan dalam kaitannya dengan
harta waris ini. Karena apa? Sebaiknya segera. Karena apa? Harta itu kan menyusut, Pak. Lama-kelamaan kan habis, gitu loh. Jadi harus jelas dulu gitu. Persoalannya nanti kemudian pelaksanaan pembagian kemudian ya tidak dibagi, tetapi masing-masing keluarga itu yang ditinggalkan oleh ayah atau ibunya itu sudah tahu bagian saya. Separuhkah, sepertigakah, ya kan? 1/8, 1/4, 2/3, 1/6. Hanya itu saja pembagian waris itu, nggak ada yang lain. Pertama setengah, kedua 1/3, setengah, 1/4, 1/8, ya, 1/3, kemudian 2/3. Yang lain tidak ada. Itu Al-Quran, ya, surat An-Nisa itu. Nah, karena harta ini kemudian ketika tidak segera dibagi, apalagi nanti ketika kemudian satu persatu ahli waris itu setelah ayahnya kemudian lama nggak dibagi, ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya, ibunya. Bahkan boleh jadi ada yang mendahului anaknya, ada salah satu yang meninggal misalnya. Kan ada juga keluarga seperti itu, ya Pak, ya. Nah, ini jadi masalah nanti, ya, jadi masalah gitu. Karena apa? Wajibnya itu disegerakan pembagian itu, ya, wajibnya disegerakan itu, sehingga nanti kemudian ketika itu segera, ini bagian sekian, tentu dengan catatan sudah diselesaikan semua tanggungan, mulai dari yang sifatnya hutang piutang atau wasiat atau pesan-pesan dari ayah atau ibu ketika sebelum meninggal. Nah, nanti kalau saya meninggal titip dong, ya, sebagian harta yang Bapak miliki ini wakafkan, ya, atau sedekahkan ke Masjid Al-Hikmah misalnya, atau belikan apa yang, ya, karpet kah, Al-Quran kah, diwakafkan, ya, misalnya itu wasiat namanya. Nah, itu menjadi harus didahulukan. Ya, harus didahulukan. Mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Ya, meskipun di sini apa kata wasiat itu didahulukan, mim ba'di wasiyati yusi biha audain, utang dibelakangkan, tapi para ulama kemudian berpendapat bahkan ijma utang harus dahulu. Utang harus didahulukan daripada wasiat tadi. Kalau masih ada sisa boleh wasiat. Ya. Masih ada sisa boleh dibagi waris. Tapi yang utama adalah hutang itu harus diselesaikan dulu. Maka kemudian, ya, menjadi wajar dan baik ketika kemudian sebelum mayit dimakamkan kita sering sampaikan bahwa, ya, apabila dari saudara-saudara, bapak-bapak yang hadir ada sangkut paut yang terkait hutang piutang, segera untuk menemui keluarga, ya, disampaikan, ya, dijelaskan. Nanti kalau misalnya mau disedekahkan, ya nggak ada masalah, tapi ada ijab kabulnya, itu yang penting, ya. Kalau memang minta dibayar, tentu, ya, itu tadi dengan catatan nanti keluarga, ya, yang akan menanggungnya. Itu hadis yang pertama dari An Abi Hurairah. Yang kedua, hadis ini dari wa an Abdullah bin Amr, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al ilmu salasatun. Ilmu itu ada 3, ayatun muhkamah, yaitu ayat-ayat muhkamah, ayat-ayat yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang sudah menjadi ketetapan yang wajib dilakukan. Yang kedua, au sunnatun qaimah, atau sunnah-sunnah yang tegak, yang sudah ditegakkan dan dilakukan oleh Rasulullah tadi. Ingat, sunnah itu bisa berbentuk qauliyah, ucapan Nabi, sabda Nabi, maupun fi'liyah, perbuatan Nabi, atau takririyah, persetujuan Nabi. Persetujuan itu tentu yang melakukan adalah para sahabat. Nabi tahu, atau Nabi disampaikan kepada Nabi, dan Nabi membenarkan atau mendiamkan, itu artinya setuju, ya, artinya Nabi setuju.
au faridatun adilatun wa ma siwa dzalika fadlun. Nah, di sini atau bagian-bagian dari ilmu faraid yang adil selain hal tersebut ya itu adalah keutamaan, yang lain adalah bagian dari tambahan. Hadis berikutnya itu Anil Akhwas an Ibni Mas'udin qala Rasulullah sallallahu ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas, juga perintah untuk mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan kepada manusia. Jadi ilmu faraid ini disejajarkan dengan belajar Al-Qur'an. Ya. Ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhan nas wa ta'allamul faraido wa 'allimuha. Belajar Al-Qur'an dan ajarkannya, dan juga belajarlah ilmu faraid dan ajarkannya. Kenapa? Fa innimru'un makbudun, karena sesungguhnya ilmu ini ya sesuatu yang akan dicabut, ya, makbudun, ya, fa inni umruun makbudun, jadi sesuatu yang akan dianulir, yang akan dicabut. Wal ilmu marfuun, dan ilmu ini akan diangkat oleh Allah. Wa yushiku ayyakhtalifa isnani fil fariidah wal mas'alah, sehingga terjadilah ayyakhtalifa isnani, pertengkaran kedua orang, ada dua orang bertengkar karena sudah dicabut, sudah dihapus begitu, sehingga terjadilah pertengkaran atau perselisihan isnani fil fariidah wal mas'alah, dua orang terkait dengan pembagian peninggalan orang tuanya atau warisan dari keluarganya dan masalah. Karena ilmu ini sudah dicabut dan diangkat oleh Allah, fala yajidani ahadan yakhbiruhuma, maka kemudian tidak ditemukan seorang pun, ya, fala yajidani, sehingga tidak ditemukan, ya, seorang pun yukhbiruhuma, yang memberitahukan kepada keduanya, bertengkar, berebut harta, ya, karena ilmu sudah dicabut, maka kemudian tidaklah ada lagi orang yang dapat memberitahunya, ya, tetangganya nggak tahu, ya, ngapain kita ikut campur keluarga orang, begitu kan dia nggak nanya sama kita kan, gitu, kadang kan gitu ya. Akhirnya apa? Ya tadi, ya. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Bahkan di sini hadis berikutnya an Anas qala Rasulullah SAW, ya, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin wa asyaddaha fi dinillah, ya, yang paling paling punya kasih sayang itu arham. Jadi kata ar-rahim kalau sudah arham, karim, akram, yang paling memiliki sifat kasih sayang dari umatku, ya, ummati bi ummati, yang sangat memiliki hati yang lembut, gitu bahasanya lah, ya, dari umatku kepada umatku. Di sini Rasulullah menyampaikan Abu Bakar ini mertua sekaligus sahabat yang sahabat Nabi, yang dipuji oleh Rasulullah sebagai orang yang nggak tegaan, yang sangat peduli. Ya, coba baca sejarah Abu Bakar itu. Nabi pernah satu ketika bertanya, siapa yang hari ini sudah bersedekah? Abu Bakar. Siapa hari ini yang sudah silaturahmi? Abu Bakar. Ya, semua yang ditanyakan Nabi itu selalu beliau ini mendahului orang yang sangat, di sini disebut wa asyadduha fi dinillah, yang begitu kuat, begitu semangat di dalam memegang agama
agama Allah. Sampai satu ketika, masih ingat Pak ya? Ya begitu banyaknya, termasuk coba ingat, siapa yang memerdekakan, yang membeli ketika Bilal disiksa? Abu Bakar. Ya. Jadi ketika disiksa oleh majikannya Bilal, Abu Bakar. Masya Allah. Bahkan siapa yang paling sedekahnya paling banyak? Bukan banyak secara kuantitas, yang sangat berkualitas, Abu Bakar. Semuanya dikasih. Sampai Rasulullah bertanya, terus untuk keluargamu mana? Allah wa Rasuluh. Dari sisi kuantitas nggak sebanding dengan harta Utsman. Dari sisi banyaknya nggak ada bandingannya dengan harta Umar. Tapi kan semuanya Pak. Jadi sedekah nggak mesti nunggu kaya Pak. Ini contoh konkret yang dilakukan oleh Abu Bakar nih. Boleh jadi orang yang punya miliaran 100 juta, kita yang barangkali pas-pasan Pak, berani 100.000, itu jangan dibandingkan miliarnya nolnya tadi, harta yang masih sisanya masih banyak dia. Masih ingat sebuah dialog kecil yang sering juga tampil di TikTok tuh. Saya ini belajar dari TikTok, dari YouTube nih, saya juga belajar. Satu ketika begini, tahu Bill Gates? Tahu orang kaya. Satu ketika dia di bandara Pak, di bandara ya. Kemudian ada seorang penjual koran, nah kecil ya, tawarin. Si Bill Gates cari kantongnya sama nggak ada uang. Ya, orang kaya itu belum tentu bawa uang Pak. Ya. Nah ini contohnya Bill Gates. Pada saat itu begitu ditawarin ini, apa yang terjadi? Nggak bawa uang. Apa anak kecil ini? Sudah saya sedekahkan, ya, saya gratiskan untuk Anda. Ya, kamu tahu saya? Siapa sih yang nggak tahu Anda? Anda adalah orang kaya yang sangat terkenal gitu. Tapi kali ini saya hadiahkan, saya gratiskan. Kemudian beberapa tahun kemudian ketemu lagi, ya, dia cari pengen ini di bandara juga. Yang kedua ini ingin membalas kebaikan dari tukang koran tadi. Dia tawarkan, kamu minta apa? Apa saja yang kamu minta sebutkan, akan saya penuhi. Apa jawab si anak kecil? Anda tidak mungkin dapat memenuhi ya kebaikan yang pernah saya lakukan. Kenapa? Karena ketika saya memberi koran Anda, saya termasuk orang yang tidak mampu, tidak punya. Sedangkan Anda ketika akan memberikan atau membalas kebaikan saya, Anda sudah berlimpah, nggak sebanding. Sehingga kemudian Bill Gates mengakui orang terkaya bukan saya, tapi anak ini. Maka wajar ketika Rasulullah melakukan fastabiqul khairat dan mengumumkan kepada sahabat, siapa yang ini yang paling menang siapa? Abu Bakar. Semuanya dikasih. Ya kita nggak gitu-gitu amat kali, ya kan? Kita belum mampu seperti itu, gitu. Ya, terutama ibu-ibu. Kita makan apa Pak? Kan begitu ya. Nah inilah kadang-kadang disalahgunakan oleh ustadz yang udah sangat terkenal itu, ustadz sedekah, suruh kasih semuanya. Nah ini salah kaprah yang begini, ngajarin buat cari semua, ngasih motor entah dapat mobil, ngasih kambing dapat sapi. Jadi modus gitu kan. Akhirnya bukan sedekah, bukan ini, tapi untuk pribadi kan sudah nah ini yang nggak boleh gitu kan. Nah ini namanya aji mumpung kata orang Jawa mah. Aji mumpung yang negatif, harusnya yang positif. Mumpung masih sehat, rajin ke masjid. Mumpung masih sehat, mumpung masih kaya, banyak sedekah. Kan gitu ya. Itu positif gitu. Mumpung orang bisa dibodoh-bodohin, akhirnya dibodoh-bodohin. Nah itu gak bagus. Ya itu gak bagus gitu. Saya nggak sebut orangnya lah, ya, nanti melanggar kode etik. Baik, jadi Rasulullah ini, masya Allah, ini arhamu ummati bi ummati, yang paling peduli, yang paling nggak tegaan gitu bahasa kita Pak. Arham kan dari kata rohim, arham yang bahasanya itu
sama dengan akram, yang termulia. Apa itu? Superlatif ya kalau dalam bahasa Inggris itu. Yang paling ya, besar, lebih besar, paling besar. Sayang, paling disayang, sayang, tersayang, paling disayang. Itu jadi tingkatan yang sudah paling tinggi. Ya. Orang yang tidak tegaan itu Abu Bakar. Dan orang yang sangat kuat dan patuh, teguh adalah Abu Bakar. Dinillah di sini Umar. Umar ini jangan main-main dengan Umar nih. Ya, wa asaddiquha khayaan Utsman. Ya, yang paling juga rajin bersedekah dan paling rajin memiliki rasa malu yang sangat itu Utsman. Ya, wa u'allimuha bil halami wal haram, dan yang senantiasa menyampaikan atau mempelajari tentang halal dan haram Mu'ad bin Jabal. Wa aqra'uha lil kitabillah Ubay bin Ka'ab. Jadi ini memang ada spesialis nih Pak. Jadi kalau kemudian sekarang niru, kalau mungkin ahli fikih, ahli tafsir gitu ya, mungkin ini nggak salah juga mengikuti ya. Rasulullah sendiri sudah mengklasifikasi ya para sahabatnya itu ya. Wa u'allimuha bil faraid, dan orang yang alim yang banyak tahu tentang ilmu faraid Zaid bin Sabit, sahabatnya itu. Walikulli ummatin amin wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah, dan setiap umat ini orang yang dapat dipercaya ya, orang yang jujur. Wa aminu hadhil ummat, dan diantara umatku yang menonjol dari kejujurannya atau dari kewaroannya itu Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi Nabi sendiri ada spesialis Pak. Keilmuan ini sudah dipetakan oleh Nabi sendiri ya. Jadi kalau sekarang itu ada ahli ini, ahli itu ya, dokter aja macam-macam, dokter hewan, dokter gigi ya. Hewan juga masih dibagi-bagi lagi, khusus bagi sapi, khusus bagi kambing misalnya, atau hewan-hewan yang tertentu itu sudah ditentukan oleh Nabi. Jadi kalau sekarang ada spesialis, dokter spesialis, guru spesialis, profesor pun spesialis. Profesor apa dia? Filsafat. Profesor apa dia? Tafsir. Profesor apa? Ekonomi misalnya. Ya, jadi ada profesornya, guru besar. Jadi kalau udah bicara tentang itu, dia pakarnya. Ya, filsafat dia pakarnya. Ya, saya nggak nyebut Rocky Gerung. Walaupun filsafat dia otodidak banyak kan tuh. Ya, nggak dapat profesor. Jadi ini Bapak jamaah dan ibu-ibu sekalian, terkait dengan ilmu faraid ini sungguh sangat penting. Oleh karena itu saya sangat berharap dan menganjurkan kepada Bapak Ibu untuk segera kalau ada salah seorang keluarga nggak tahu, nanya. Mumpung masih ada orang-orang yang bisa ditanya. Kalau udah dicabut nanti ya repot lagi. Jamaah sekalian, tadi sudah saya sebutkan bahwa ada beberapa bagian yang memang di dalam ilmu faraid ini dan didukung oleh ayat. Ya. Di antaranya yang pertama ini tadi saya sebutkan ada setengah. Bagian setengah atau an-nisfu. Yaitu siapa dia? Wa huwa yakunu fi halatit taliyah, yaitu dalam keadaan yang seperti ini. Awalan al bintu sulbiyah al wahidah. Jadi putri kandung. Jadi ada orang meninggal ya, bapak atau ibunya, dia punya anak satu-satunya, maka dia bagiannya setengah Pak. Jadi setengah ini untuk anak perempuan satu-satunya ini. Bapaknya meninggal, ada anak atau ibunya meninggal, ada anak satu, setengah dia. Sisanya baru bapak.
setelah dipotong daripada tanggungan-tanggungan tadi berupa utang dan wasiat. Dalilnya mama wa in kanat wahidatan falaha an-nisfu. Jika ada keluarga di situ yang meninggal dan punya anak satu-satunya perempuan, maka bagian dia setengah. Tuh. Jadi keluarganya udah nggak dapat apa-apa gitu. Ada saudara, adiknya ibu, atau kakaknya bapak, adiknya bapak, ada paman, ada bibi. Udah nonton aja, kalau dikasih ya terima kasih, kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak usah gerutu. Memang kita nggak dapat bagian. Apalagi kemudian ketika dibawa ke pengadilan, ya patokannya kompilasi hukum Islam. Nah, bedanya kalau di pengadilan itu, Bapak Ibu, saya sampaikan, saya sudah praktek, itu dipotong dulu harta gonogininya. Walaupun sudah meninggal, itu di pengadilan itu berdasarkan hukum kompilasi hukum Islam itu yang disengkat oleh KHI, dan ini sudah dijadikan sebagai rujukan para hakim agama di pengadilan agama itu. Kalau minta secara legal formal pembagian itu dan ingin mendapatkan ketetapan, atau ketetapan istilahnya ya, bukan keputusan, ketetapan dari pengadilan, maka sebelum dibagi waris harus dibagi gonogini dulu. Kalau punya 100 juta atau 1 miliar, kalau yang meninggal bapak, ibunya 500 juta dulu. Oh, nah ini kalau tahu enak, pengadilan aja, pengadilan saja gitu. Nah ini karena dapat bagian seperti itu, resmi Bu, ya, saya pastikan. Baru yang 500 tadi, atau gini, misalkan ada saudara ada punya rumah, punya mobil, total jenderal 1 miliar ya, 1 miliar. Ada utang-utang yang tanggungan itu misalnya 200 juta, masih 800 juta. Bagi 2, 400 buat ibu kalau yang meninggal suami, ya, istri. Kalau yang meninggal istri, bapak atau suaminya mendapat setengah dulu. Masih sisa berapa? 400 juta. 400 itulah yang baru harta warisan Pak dibagi. Itu kalau ke pengadilan agama. Karena rujukannya kompilasi hukum Islam. Nah, itu bisa dibaca nanti. Ya, bisa dilihat di Google, KHI kompilasi hukum Islam terkait dengan warisan. Itu prakteknya seperti itu. Nah, baru 400 itu nanti karena anak satu-satunya dia dapat separuh, 200 juta buat anak perempuan tadi. Sisanya siapa? Kalau tadi yang meninggal istri, ayah lagi dapat dari bagian itu. Jadi bapak, jadi ayahnya sendiri udah dapat 600. Jadi di sini lebih mengutamakan yang hidup. Kalau istrinya tadi. Ya, makanya ketika saya pernah menyelesaikan seorang kaya raya karena peninggalannya itu kebun sawit Pak. Kebun sawit minta tidak ke pengadilan dengan mediasi gitu. Saya sampaikan kepada putra-putrinya gitu. Ada putrinya itu 1 dan laki-lakinya itu ada 3. Nah di sini memang untuk pembagiannya ini memang laki-laki 2 bagian dari perempuan. Saya salut sekali, ini yang perempuan ini Masya Allah gitu ya. Jadi lebih dekat dengan ibunya, ini perempuan ini lebih membela ibunya gitu. Jadi saya bagi ya tadi tidak secara ke pengadilan, tetapi saya minta keikhlasan dari putra-putrinya ini, karena memang faktanya ibunya ini banyak juga mengeluarkan biaya untuk pohon sawit itu Pak. Jadi sawit itu tidak lepas begitu ya, ada pupuknya, ada bayar
orang tenaga-tenaga pekerja itu ibunya mengeluarkan itu. Makanya saya minta keikhlasan bahwa dikeluarkan itu dulu. Saya serahkan kepada ibunya, ibu mau minta berapa dulu untuk semua dari uangnya itu. Karena anak-anaknya ini agak ini juga gitu. Padahal sebenarnya saya tahu betul anaknya sudah kaya-kaya gitu. Kalau udah masalah harta kurang, Pak. Kalau sudah masalah harta yang udah kaya juga kurang gitu. Nah, ini fakta ya, fakta berbicara, fakta berbicara. Baik. Berikutnya, tadi saya sebutkan yang mendapatkan setengah itu adalah bintun. Kemudian yang kedua sanian az-zauj, suami. Idza lam yakun li zaujatihi al-mutawaffah waladun. Dengan catatan suami ini idza lam yakun li zaujatihi, tidak mempunyai dari istrinya al-mutawaffah yang meninggal waladun. Tidak punya anak, nggak punya anak. Nah, ini kalau nggak punya anak, ya semuanya untuk suami, ya kan? Nggak, ya semuanya, nggak separuh lagi. Ya kan separuh udah dapat dia dapat separuh lagi, kan semua. Kalau tidak ada anak. Dalilnya mana Al-Quran? Walakum nisfu ma taroka azwajukum illam yakun lahunna waladun. Bagi kalian semua para suami, nisfun separuh bagian dari harta, ma taroka azwajukum dari harta peninggalan istri-istri kalian, in lam yakun lahunna waladun, dengan catatan dia tidak punya anak. Baik laki-laki maupun perempuan. Waladun, Pak, disebut di sini. Tidak bintun atau ibnun. Ini yang kemudian dijadikan dalil di pengadilan agama. Ya, ini dengan proses di pengadilan legal formal itu, baik anak laki-laki maupun perempuan, ketika ada keluarga itu mengajukan ke sana, maka saudara kandung dari pihak istri maupun dari pihak suami sudah tidak dapat apa-apa kalau warisan ini dibagi di pengadilan. Tapi ilmu waris ya yang berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Nabi, kalau ya berdasarkan hadis atau ulama-ulama salaf terdahulu, kalau keluarga itu tidak punya anak laki-laki, hanya anak perempuan saja, saudara dapat sebenarnya. Nah, itu bedanya. Bedanya kalau diselesaikan di pengadilan nggak dapat saudara. Tapi kalau diselesaikan secara musyawarah dan berdasarkan faraid, ya pegangan ulama salaf, ya itu keluarga yang hanya memiliki anak perempuan 1, 2, 3 dan berikutnya, maka saudara menjadi dapat. Itu ilmu faraid yang saya pelajari di pesantren maupun ketika saya masih sekolah di ini. Tapi ketika kemudian sudah di pengadilan, karena sudah ditetapkan menjadi rujukan, yaitu kompilasi hukum Islam itu, maka pembagiannya seperti itu. Makanya yang sudah tahu itu biasanya maunya ke pengadilan. Nah, dapatnya banyak. Yang ketiga, yang termasuk mendapat setengah itu adalah salisan al-ukhtu syaqiqah, saudara perempuan kandung, nggak punya anak, nggak punya siapa-siapa, ya kan? Nah, itu saudara perempuan kandung. Auli abin, atau saudara seayah, ada keluarga meninggal semua, nggak punya anak, itu kemana? Ke saudara kandungnya, Pak. Saudara kandung. Ya, saudara di sini kan bisa adik, bisa kakak, ya, atau saudara seayah, istrinya beda, ayahnya sama. Nah, ini kuat, Pak. Kalau dalam syariat Islam itu saudara seayah, ayahnya sama, itu kuat, karena statusnya dia binnya itu atau bintinya itu, ya.
Ini mru'un halaka laisa lahu walad. Ya, ini dalil dari walahu ukhtun falaha nisfu ma tarok. Ya, jadi apa sesuatu yang di sini ada keluarga yang memang kaya raya tapi nggak punya anak, dua-duanya meninggal semuanya. Nah, ini saudara kandung atau saudara seayah yang berhak mendapatkan separuhnya lagi kemana? Nah, ini pertanyaannya, separuhnya lagi kemana? Ke Baitul Mal, ya, sedekahkan ke Al-Hikmah lah, masjid diwakafkan ya untuk si mayit. Sehingga kemudian kesimpulannya al-khulasoh an-nisfu fardun khamsatun. Bagian setengah itu wajib diberikan kepada 5 orang. Yang pertama al-bintu sulbiyah al-mufrodah, yaitu anak perempuan atu-atunya, ya nggak ada yang lain. Yang kedua bintul ibni al-mufrodah, yaitu cucu laki-laki. Bintul ibni di situ anak dari bintul ibni ini cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi begini Pak, jadi ada seorang punya anak, kemudian dia punya anak perempuan atau atunya, bapaknya sudah meninggal. Jadi ayahnya meninggal, punya anak, meninggal juga, punya anak lagi, kan cucu ke sana. Ketika kakeknya meninggal, maka cucu atu-atunya ini mendapat setengah dari harta kakeknya. Karena anaknya sendiri sudah meninggal, anak kandungnya. Anak kandung ini punya anak perempuan satu-satunya, dia juga berhak mendapatkan separuh dari harta kakeknya. Yang ketiga, az-zawju, suami, khina la yakunu far'un warisun, yaitu suami yang tidak memiliki, di sini far'un itu ya anak, tidak memiliki pewaris, nggak ada yang mewarisi. Dan yang keempat al-ukhtus syaqiqah al-mufrodah, saudara perempuan sekandung atau atunya. Ya, jadi di sini mufrodah itu satu-satunya. Maka ada orang meninggal nggak punya siapa-siapa, anak nggak punya, ini nggak punya, meninggal suami istri, ada adik atau saudara atau kakak perempuan atau adik perempuan sekandung dan sendiri, dia mendapatkan setengah. Dan yang terakhir nomor 5 al-ukhtu li abin inda infiradiha, termasuk saudara seayah sendirian, ya, sendirian. Sehingga kemudian sebagai peringatan tambih yuradu bil ifrad, jadi di sini harus sendirian, tidak ada yang lain. Ala takunu ma'aha unsa mislaha, jika ada beserta dia wanita umpamanya, maka wa alla yakunu ma'aha akhun yuksibuha, sehingga kemudian di sini kalau dia tidak sendiri, ada yang lain, misalnya ma'aha akhun, ada ukhtun, punya saudara perempuan dan punya saudara laki-laki, tidak setengah lagi kalau kejadiannya seperti itu. Jadi di sini diperingatkan yuradu bil ifrad, harus catatannya sendirian. Allah takunu ma'aha unsa mislaha, kalau misalnya keberadaannya bersamanya itu ada mislaha wa alla yakunu ma'a akhun, ada saudara laki-laki juga sekandung, maka akhun di sini yuksibuha, maka dia mendapat sisa asobah. Wasayatil kalam alal ifrad inda bayani akhwalil warosah, sehingga kemudian dari pembicaraan ini kesatuan dia sendirian itulah yang menjadi penjelas dari keadaan dia mendapatkan setengah itu.
Paham Bu? Pak? Paham? Nah, pokoknya kalau udah gini-gini paham. Nah. Ya, boleh. Silahkan. Ya. Ada keluarga punya anak 3, laki-laki semua. Punya 1 gimana maksudnya? Ada keluarga yang meninggal, ya, ya, jelas dapat dari ayahnya tadi. Ya, kalau 3 ibunya masih, ya istri diambil dulu istrinya, kan tadi istri kadang ada anak 1/4, 1/8. Kalau suami ada anak 1/4, kalau istri ada anak 1/8 untuk ibunya. Setelah dipotong ada utang-utang tadi atau wasiat dari ayahnya, maka sisanya dibagi ber3. Mudah itu Pak, mudah itu. Pokoknya kasih ibunya 1/8, ya. Nanti sisa dari itu bagi ber3. Nah, ini enak itu sebenarnya, jelas itu. Bagaimana kalau ada juga adiknya? Asobah juga. Bagaimana cara baginya? Kalau misalkan ada anak perempuannya 1, bagi perempuan 1 dari laki-laki 2 bagian. Kalau ada anak punya anak 3, yang 3 laki-laki dan yang 1 perempuan, maka sama dengan 7 orang Pak. Ada 7 orang, 6 bagian untuk ber3, ya, yang 1 bagian untuk perempuannya. Nah, itu yang pembagian secara Islam. Jadi salah kemudian ketika belum dibagi seperti itu, udah dibagi rata saja. Kan begitu Pak ya? Dan ini dianggap paling adil. Dan ini sudah berlaku di masyarakat. Di sini Pak ya saya sampaikan. Ternyata ya karena ketidaktahuannya tadi saya anggap wajar. Karena Allah sendiri, Rasulullah sendiri sudah menyampaikan ilmu ini sudah dicabut. Karena tidak tahunya seakan-akan pembagian rata itu yang paling adil. Ini yang salah Pak. Jadi pendapat inilah yang membuktikan fakta berbicara bahwa umat Islam ini sudah banyak tidak tahu tentang waris. Saya tidak ingin menyalahkan, tidak tepat. Bagilah dulu secara faraid, secara hukum Islam. Persoalan setelah dibagi, pelaksanaannya Anda ambil atau tidak, itu persoalan lain. Wah, saya nggak ambil deh, walaupun saya setengah, saya ambil sedikit aja, ya, adik saya tambahin. Tapi kan masing-masing sudah ini. Jadi Bapak jelas mana yang sedekah Bapak, mana yang tidak. Bagi dulu, persoalan nanti, oh ya saya mau yang di sono aja, oke deh saya mau mobilnya saja, rumahnya buat kamu misalnya, aku udah punya rumah, itu persoalan lain Pak. Kalau ada misalnya kebanyakan yang sono, itu sedekah kita, ada keikhlasan itu Pak. Jadi saya kembalikan, adil mana dari manusia maupun dari Allah? Aturan mana yang lebih adil dari aturan manusia dengan aturan Allah gitu. Kalau masalah waris nih ya, nanti jangan dikiaskan yang lain gitu. Wah, bagusan mana Al-Quran sama undang-undang yang dibikin pemerintah? Nah ini sih teroris, radikalis yang begitu mah. Nah ini ya model NII nanti. Akhirnya orang tergiring, oh iya juga ya. Wah, akhirnya hukum di Indonesia ini togut gitu. Bukan berdasarkan hukum Al-Quran gitu. Nah, ini yang repot. Logikanya dibalik-balik. Itu namanya pengkondisian. Ya, banyak terjebak dari remaja-remaja kita yang nggak ngaji terutama, akhirnya jadi tadi terjebak Pak, ikut kelompok yang seperti itu tadi. Ya. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang udah terkondisi tadi. Nah, itu sudah banyak itu. Silahkan lagi, ada pertanyaan monggo. Ya. Oke, monggo silahkan. Ya. Jika yang meninggal itu seorang perempuan, ya, dia kakak sudah tidak ada. Ya. Lalu kemudian dia hanya punya anak perempuan 5. Ya. Itu apakah pembagiannya sama dengan konfigurasi
Ya tadi kalau bapak minta penetapan legal formal ke pengadilan, nah ketika ayah ibu sudah nggak ada, nah, itu memang pembagian kepada anak-anak perempuan tadi, kepada anak-anak perempuan. Kalau lebih dari 1, 2 saja itu bagiannya 2/3 Pak. Sisanya nanti kalau ada saudara-saudara. Ya, kalau memang bapak ibu sudah meninggal, nggak ada siapa-siapa lagi kan. Oh, kakek juga nggak ada, karena kakek juga dapat, nenek juga dapat sebenarnya. Jadi begini Pak, ini pengalaman saya secara praktek. Dari kronologis ketika kita minta penetapan waris, ada namanya penetapan waris itu di pengadilan agama itu Pak. Itu kronologisnya mulai dari kakek tadi ke atas, ke bawah, ke samping. Makanya syarat daripada permohonan itu, maka terakhir itu supaya hakim jelas kita bikin bagan juga gitu, Jadi mulai dari kakek siapa masih hidup, kalau meninggal harus dibuktikan meninggal kapan gitu kan. Semua dari struktur itu apa namanya bagan itu yang menunjukkan nanti ke samping siapa punya saudara berapa, perempuan berapa. Dari istri maupun dari suami, kemudian ke anak sampai ke cucu Pak. Yang masih hidup ditulis masih hidup, yang sudah meninggal sudah meninggal. Karena apa? Karena sampai detail ini waris Pak. Detail kapan dia meninggalnya, ketika dia meninggal siapa aja yang masih hidup. Jadi ini rumit Pak, betul. Jadi disinilah apa namanya, seorang pengacara atau seorang ahli hukum yang membantu untuk membuat permohonan itu diuji sejauh mana ketelitiannya sampai meninggalnya, kapan dia meninggal, ketika dia meninggal kakeknya siapa saja yang masih hidup Pak. Itu harus tahun-tahunnya itu, karena itu harus ditulis, kalau enggak ditolak itu, dilengkapin itu, betul itu. Terus dia misalnya ini sudah beristri, ketika kakek meninggal dia ini punya anak, kalau sampai ini istrinya berapa, kapan dia menikah, punya anak ini kapan dia meninggal, Masya Allah panjang itu permohonan Makanya saya sarankan kalau bapak mau legal formal nggak bisa sendiri, minta tolong bantuan ya ahli hukum lah yang sudah biasa praktek di pengadilan. Jadi karena ini penjelasannya apa namanya, permohonannya harus lengkap, karena ini pertanyaannya luar biasa, hakimnya detail banget. Kapan meninggalnya, ketika meninggal warisnya siapa saja, ada waris yang meninggal yang harusnya dia dapat itu dibagi dulu, yang ketika hidup ayahnya masih meninggal, dia masih hidup sampai dia meninggal itu dia dapat. Nanti dia punya anak enggak, dia pengganti nanti. Itu Pak, sampai segitunya kalau sudah masalah waris itu. Itu saya kira bapak-bapak, ibu-ibu, waktu juga yang membatasi kita. Waktu suruk sudah masuk ya? Ya, dari pertanyaan itu saya terima kasih menunjukkan bahwa bapak-bapak sebenarnya juga menginginkan harta yang benar-benar ditinggalkan ini benar-benar bermanfaat bagi saudaranya, bukan untuk berebutan. Ya, yang pada akhirnya ya nanti sang ayah atau sang ibu yang sudah meninggal menjadi belum tenang gitu bahasanya, belum tenang kan gitu, melihat keluarganya pada rebutan warisan. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, mohon maaf dan mudah-mudahan ini menjadi cambuk kita. Silahkan Bapak Ibu yang ingin tanya saja masalah ini gratis ya ke tempat saya, nggak ada masalah, saya kasih, bawa aja catatannya nanti saya kasih tahu ya. Masalah bagiannya, masalah pembagiannya Bapak bagi sendiri nggak masalah, kecuali kalau ke pengadilan harus bayar dong kan gitu ya. Bahasa orang sono mah wani piro kan gitu Pak. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, dan mari kita bersihkan harta peninggalan dan ada anak-anak kita supaya harta kita bermanfaat, sehingga kita yang meninggalkan harta ini sebagai sedekah bagi keluarga kita. Mari sama-sama kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.